Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Wih, banyak pertanyaan kenapa channel YouTube-nya jadi Padepokan? Karena nanti kalian atau teman Kliwon semuanya di sini yang kami hormati dan kami sayangi akan menyaksikan banyak banget PMK di dalamnya. Yoi. Podcast Malam Kliwon dengan cerita-cerita seperti ini. Penelusuran Malam Kliwon di mana kita akan ke tempat-tempat horor dan kita juga menunggu saran atau menunggu ajakan teman Kliwon untuk kita menelusur bareng nih, kira-kira di mana gitu kan. Itu boleh, ayo kalau kita mau penelusuran bareng yuk silahkan. Ketik aja kira-kira di mana dan siapa tahu ada yang punya aksesnya, Bang. Nih di pabrik ini gua kenal sama yang jaga nih. Nah, ayo itu. Gas misalnya. Kita bener. Siap pokoknya. Lalu kita ada pertunjukan Malam Kliwon. Itu live podcast kita. Ya mudah-mudahan situasi aman terkendali. Jadi kita akan live podcast di cafe ataupun di public space yang mana nanti teman-teman juga bisa untuk bercerita bareng-bareng. Terus ada pengunjung Malam Kliwon. Betul. Nah, ini adalah tempat buat tamu-tamu kita ya. Ya. Teman-teman kita mungkin konten creator juga. Di beberapa juga udah ada yang tayang. Atau teman-teman kita atau bahkan teman Kliwon. Betul. Terus ada perbincangan Malam Kliwon. Nah, itu biasanya tuh tweet-tweet viral di sosial media yang kita bacain ya. Ya. Lalu juga ada apa lagi ya? Pingpong Malam Kliwon. Nah, itu ntar kita bikin ya. Iya kan? Pingpong Malam Kliwon juga ada. Pokoknya intinya setengah badan biar nggak kecentat ininya pinggang. Lalu apalagi ya? Malam Kliwon vlog. Itu masih Malam Kliwon vlog ya. Perjalanan Malam Kliwon. Wah. Kita akan tur ke Amin. kota-kota kesayangan Anda nanti. Ya mudah-mudahan di tahun 2022 ini bahkan sampai kita punya pendakian Malam Kliwon. Banyak banget. Gitu. Pokoknya di YouTube channel ini gak hanya podcast lagi ya, akan makin beragam varian kontennya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dulu. Betul. Pokoknya kita ngeriung di Padepokan Malam Kliwon. Betul. Kliwon semuanya masih. Info. Masih. Dah, yuk. Masih enak pol masih. Usah nyambut gawe masih. Usah nyambut gawe. Lagi gua anak buaya lagi. Ini ada topi Rob Bradle nih. Ayo masih. Yuk. Kita cerita masih. Baca cerita lagi masih. Halo Bang Danu dan Bang Bimo, Om Swastiastu. Sebelum gue baca cerita, gue seneng banget melihat komen-komen dari teman Kliwon semuanya yang selalu support gitu ya. Komen-komennya tuh beragam, dari yang Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya juga ada yang Namo Buddhaya ya Bang gitu, sampai Om Swastiastu. Ya mudah-mudahan kita semua bisa rukun begitu ya. Amin. Seperti tetangga ataupun warga yang selalu rukun. Oke. Tolong nama dan emailku disamarkan ya. Aku suka banget dengerin podcast Malam Kliwon. Setiap update di Spotify dan YouTube aku langsung dengerin dan tonton. Terima kasih. Aku mau berbagi cerita horor pas aku training di salah satu resort di daerah Tabanan, Bali. Kejadian itu terjadi pas aku kelas 2 SMK di pertengahan 2015. Aku waktu itu training bersama seorang teman perempuan, sebut saja namanya Ani. Jadi sekitar bulan Juni atau Juli, kami berdua perempuan training di resort yang sebut saja namanya Resort Z lah. Sebagai informasi, aku dan Ani berasal dari Kabupaten Jembrana, kabupaten paling barat di Bali. Tempat training kami berada di Tabanan, kurang lebih 1,5 jam dari rumah kami. Tapi karena Resort Z tadi ada di dekat pantai, dari Jalan Raya Besar kami harus masuk ke jalan desa kurang lebih 35 menit. Wow, berarti total 2 jam. 2 jam. Kejadian pertama adalah ketika aku bersama seorang senior laki-laki, sebut saja namanya Blimade, mendapat tugas membersihkan bangunan resort yang paling barat. Bangunan resort tersebut jarang ditempati tamu karena harganya yang paling mahal dibanding tipe kamar yang lain. Waktu itu aku disuruh Blimade untuk mengepel lorong. Lorong tersebut panjangnya kurang lebih 30 meter. Hanya ada 3 lampu kecil yang menyala, kuning redup, di mana itu menerangi lorong. Blimade menunggu di ujung lorong sambil memainkan HP. Tidak ada perasaan aneh saat aku mulai bekerja. Tiba saat aku mengepel di bawah lampu pertama,
lampu tersebut tiba-tiba mati. Aku pikir mungkin memang otomatis seperti itu. Aku kembali melanjutkan mengepel dan saat di bawah lampu kedua, lampu tersebut mati seperti lampu pertama. Entah tersugesti oleh pikiran sendiri atau memang ada sesuatu dalam tanda kutip. Perasaanku mulai tidak enak. Aku mulai membaca Gayatri Mantram, doa dalam agama Hindu, sambil lanjut mengepel. Dan lagi saat di bawah lampu terakhir atau lampu ketiga, lampu padam seperti lampu pertama dan kedua. Lorong menjadi gelap. Walau waktu itu masih jam 11 siang. Aku menengok ke belakang dan melihat Blimade masuk ke dalam gym yang memang berada di ujung lorong. Karena aku takut, aku langsung berlari sambil membawa tongkat pel masuk ke dalam gym. Namun saat di dalam gym, aku tidak melihat keberadaan Blimade. Aku sendirian dan kebingungan sambil memanggil nama Blimade. Kemudian pintu gym terbuka dan aku melihat Blimade menatapku aneh. "Ngujang, Dini." Artinya, ngapain di sini gitu. Wah, ini dia pakai bahasa Bali, cuman langsung kita translate aja yang artinya ngikutin beli tadi ke sini. Blimade langsung menyuruhku keluar dan mengajak istirahat ke kantin. Blimade cuma bilang, "Sing engken, nak dot kenalan," atau artinya nggak apa-apa orang mau kenalan gitu. Keesokan harinya aku mendapat bagian kerja di bangunan resort paling selatan yang view-nya langsung menghadap laut. Aku waktu itu bekerja dengan Mbok Wayan. Ini namanya disamarkan semua tokoh di sini. Aku bercerita kepada Mbok Wayan tentang kejadianku kemarin bersama Blimade. Mbok Wayan menanggapinya biasa saja. Beliau bercerita kalau bangunan resort di bagian barat itu memang yang paling angker setelah kamar 106. Mbok Wayan bercerita kalau beliau juga pernah mengalami kejadian horor di kamar 106. Kata beliau saat itu jam 4 sore. Beliau dan satu rekannya sudah menyelesaikan semua tugas dan tinggal pulang. Namun seorang supervisor menyuruhnya untuk mengganti anggrek yang layu di bedroom kamar 106. Saat itu Mbak Wayan membawa anggrek sendirian. Ketika membuka pintu kamar 106, Mbak Wayan mencium bau bedak bayi yang sangat kuat. Seperti ada yang baru selesai memandikan bayi. Padahal kamar tersebut berstatus vacant atau kamar kosong yang siap dijual, vacant clean. Saat berbelok ke bedroom, Mbak Wayan terkejut melihat seorang anak kecil laki-laki duduk di atas wastafel sambil menggoyangkan kaki. Anak kecil tersebut berbaju merah, berambut keriting, kulitnya putih dan berperawakan bule. Anak kecil tersebut saat melihat Mbok Wayan terlihat sangat senang. Ia melambai-lambai sambil bilang, "Mami, wanna play? Wanna play?" Mbok Wayan langsung terkejut dan berlari keluar dari kamar. Setelah kejadian itu, Mbok Wayan berhari-hari tidak berani membersihkan kamar 106. Karena konon dulu ada seorang anak tamu yang tenggelam di pantai tepat di depan kamar 106. Mbok Wayan juga bercerita soal bangunan resort paling barat di mana aku mengalami kejadian horor. Ada satu kamar di bangunan tersebut yang sangat angker. Setiap pagi, housekeeper selalu membersihkan dan mengganti spray di kamar tersebut. Namun jika dicek keesokan harinya, kamar tersebut akan kembali berantakan seperti ada seseorang yang menginap. Itu juga berlaku untuk odol dan air di kamar mandi. Odol dan air selalu habis, termasuk lotion dan sampo, seolah ada tamu yang menginap di sana. Belum lagi tiap tengah malam, TV selalu menyala sendiri di kamar tersebut. Padahal TV tersebut sudah dicabut stop kontaknya, dan itu dibenarkan oleh semua security yang berjaga keliling di setiap kamar. Orang-orang bagian engineering bahkan tidak berani mematikan TV tersebut sendirian. Kadang mereka minta ditemani oleh security, bahkan anak kitchen yang shift malam. Sekian dariku, maaf jika ada kesalahan kata yang membuat bingung ataupun tersinggung. Jaya selalu podcast Malam Kliwon, Om Santi Santi Om. Amin. Terima kasih. Dia tidak mau disebutkan namanya ya. Oke, ini berarti kisah ketika dia apa istilahnya? Training di sebuah hotel di Tabanan. Di Ion Complex. Hah? Enggak ya, training di Ion Complex. Enggak dong. Bukan.
Di Tabanan. Jauh banget 2 jam ya. Ya karena ujung ke ujung ini berarti. Tabanan itu di mananya ya? Bali sih. Oh iya Pak. Iya kan? Bukan di Bali Master. Bukan. Di Bali lah, masa di ini Matraman. So diserui. Ada nggak lu? Enggak jadi. Jadi ini sebenarnya pengalaman yang paling horor itu dari si Mbok Wayan ya. Sebenarnya, tapi iya kan? si yang mengirim cerita juga ngalamin kejadian horor. Tapi pas dia lagi ngepel itu tadi. Iya. Ngepel lorong. Tapi oke, gua mencoba satu-satu dulu nih. Kita analisa dulu. Boleh. Boleh dong. Analisa horor dulu nih. Yang pertama, gua mau ke mbak-mbak yang ini dulu, yang mengirim cerita. Setiap dia melewati lampu 1 mati, lampu 2 mati, lampu 3 mati. Setahu gua, ya mudah-mudahan salah lah gitu ya. Lampunya itu belum lampu tanam, jadi masih nongol bohlamnya. Dan namanya juga anak training. Dia mungkin agak sedikit memegang batang pel yang seharusnya untuk hanggar atau gudang, yang mana panjang. Ya kan? Panjang. Jadi dia kan diliatin beli made, ya kan? Diliatin beli made lagi di belakang. Gua nunduk aja deh. Dia megangnya di bawah nih. Megang tombak. Nah, megang di bawah ngopel, itu lampu kesengget, Pak. Iya, mati ya. Gila, dia mau nombak paus atau gimana? Lanjut. Udah kita jalan aja deh. Gitu. Cetak, mati lagi. Ya kan, kesengget tuh sama galak. Itu penyebab bohlamnya mati. Nah, kalau gua ngelihatnya, setelah itu kan dia ngelihat beli made masuk ke arah gym kan. Masuk ke arah gym, dia lari tuh ngikutin. Kayak apa? Wah, panik kan, habis baca doa segala macam dia ikut masuk gym. Beli made nggak ada. Nggak kelihatan. Ternyata lagi ketiban bobot. Lagi barbel, lagi ketiban barbel. Beli made. Itu kalau di sini tuh nggak bisa ngomong. Nggak bisa, cuman bantu dibantu aja. Gue pernah kayak gitu ya kan? Nggak bakal teriak loh. Nggak bisa ngomong pasti. Suaranya kurang lebih gini nih. Gitu, angin doang. Beli made udah benar main Mobile Legend aja. Segala pakai nge-gym siang-siang. Masuk ke jam 11. Beli made ternyata sedang tertimpa bobot. Mending daripada jatuh dari atas. Tuh, bro. Mas jatuh. Kalau enggak ini yang buat apa? Back. Kan ada yang mesin tuh. Kabel. Dia segini nih. Lucu banget. Kalau lagi ketiban. Oke, lanjut. Di mana yang di gym Mbok Wayan menemukan anak kecil di kamar 106. Iya. Ya. Serem sih. Ini kayaknya kita nggak tahu ya membersihkannya di kamar di pagi, siang, sore. Oh, nggak ada jamnya. Mungkin bapak ibunya nyangkut di lava vela. Bapak ibunya di lava vela asik-asikan ya. Iya kan? Anaknya udah dibedakin. Kan baru bedak bayi kan. Ini udah tong di sini aja ya. Sini aja udah sini. Ntar ada Mbok Wayan ya. Bawa bedak bayi. Mami, wanna play? Itu oke lah. Itu kalau memang benar itu adalah arwah bayi gitu ya, arwah anak kecil. Ketika dibedakin, Mbok Wayannya nggak takut, tapi anak capek sih. Nindes, anak capek sih. Anak capek sih. Ciuman nenek. Iya kan? Anak siapa nih? Anak londo. Ini ya anak londo ya. Itu anak kan londo. Jadi bingung loh. Jadi arwah anak kecil juga bingung. Kok diciumin sama mbok-mbok? Udah gitu ditanyain lagi anak siapa itu. Tapi nenek-nenek sama ibu-ibu begitu sih. Udah tahu anaknya dia pakai ditanya. Anak siapa sih? Ya anak lo gitu. Kalau enggak ibunya bingung kalau nggak pas ditanya. Anak siapa ini? Anak siapa ya? Bapaknya yang mana ya? Kelamaan di lava vela. Anak londo. Nih. Sini. Erling Haaland nih. Anak londo nih. Lo bingung tuh jadi arwah tuh. Mau ngilang susah. Paling ditidurin kayak Anjir.
Nah, yang terakhir ini. Yang terakhir apa sih? Ini yang terakhir jelas bukan perbuatan. Oh iya. Bukan perbuatan. Makhluk halus mah tidak mengkonsumsi odol, tidak. Menghabisin air. Tidak. Lotion sampo tidak. Enggak ada. Enggak, ini bukan. Ini adalah pekerjaan Baywatch. Baywatch numpang. Ini kayaknya nih. Ini siapa ya? Ini kan yang di pinggir pantai banget kan? Iya. Pinggir pantai. Biasanya ada anak-anak muda nih yang udah digambar nih tempatnya kan. Ini kayaknya udah gue perhatiin 3 hari kosong nih. Jadi kalau di kamar ini angker katanya. Kita bisa colongan cuy. Iya kan? Mending angker. Taunya bercandain ya. Apa? Sosokan. Beb, ke Bali enggak? Hah? Emang kamu punya uang? Iya. Udah santai. Aku udah mesen resort Z. Oh, bener ya. Tapi kita masuknya lewat pantai. Lewat beach tuh biasanya. Lewat beach club kan? Lewat beach club. Tapi nggak bisa pagi. Kenapa? Ya ini lagi dapat promo. Kita bisa Promo. malam. Ya. Oke. Masuk malam, malam. keluar setelah subuh. Setelah subuh. Tapi kita nyalain TV biar gak kedengeran. Ya, gitu. Gitu Gak apa-apa, ya. sampo, lotion gak apa-apa. Pakai aja. Lu setan pakai lotion. Emang busik apa gimana? Gimana? Emang setan digaruk putih kan gak? Busik anjing. Busik. Iya kali ya. Ya kan, bukan makhluk halus ini. Ini akal-akalan warlock ini. Kalau nggak pengunjung luar, ini orang dalam ini yang emang ngeset aja biar jadi horor. Padahal mah orang kitchen shift malam. Kerjaan orang kitchen sih ini. Ngantuk gua. Anjing orang Bali mana ngomong gitu ya? Ngantuk gua. Oke deh. Ya wes. Ya. Itu cerita dari Tabanan ya. Jadi kangen main ke Bali ya. Terima kasih. Nah, sudah menonton. Info. Subscribe. Masih.